acara kesayangan kita di Oke Bos. Siapa? Sayang, ini si Vicky mana nih? Vicky. 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 Tahu nggak Vicky itu katanya abis priwet. Hah? Abis priwet. Abis priwet? Iya. Oh my God. Padahal kamu yakin gak sih dia bakal nikah beneran, Seng? Aku yakin dia pasti akan nikah beneran. Kok Karena dia mau nikah live-nya di Rans Entertainment. Tapi masalahnya ini udah priwetnya udah banyak banget, tapi masih belum tahu kejelasannya gimana dong kalau nggak jadi. Ya udah gini aja. Ini ada berita terbaru. Vicky katanya, oh my God. Ini, mohon maaf. Saya udah jadi gladiator Maksudnya sekarang. apa ya, Pak? Ini konsep saya. Lu maksudnya foto priwet, pakai baju-baju gladiator, lu mau menunjukkan lu kuat gitu? Kuatnya nggak begitu juga. Pengen menunjukkan kalau gladiator itu kan adalah seorang petarung yang rela bertarung sampai titisan darah terakhir. Aku juga rela Ini bertarung. fotonya. Hah? Oh iya tuh. Foto aku. Jadi lu tuh ada berapa time masih bikin priwet ada berapa banyak sih? Tapi ibu bagaimana nilainya dulu ibu? Di situ ototnya diedit ya? Enggak lah emang, tahu sendiri striker. Wah ini bener-bener. Wow, apa nih Pak Isucen? Oh ini Pak Sucen, Oh my God, siluman ular putih. Red Snake Legend. Kalau Pak mau tanya sih. Ini apa ini? Ini yang muslim, konsepnya yang muslim. Bapak. Ayat-ayat cinta? Bukan. Ini yang kayak lebih, ini sih kayak apa, muslim lah, religi gitu. Tunggu, mau nanya. Itu tadi yang jadi Pak Isucen itu maksudnya siluman ular putih itu maksudnya hayalannya ular gitu? Ya bukan, kan kalau ngelihat Kalina itu sosoknya kayak Pai Sucen, cantik, mukanya oriental, tinggi, bodinya kayak lobster Ciawi. Jadi kita bisa ngeliat dia kayak... Tapi ngomong-ngomong, lu apa sih maksudnya pas kemarin nikah sama Angel Elga lompat dari helikopter. Sekarang lu bikin di sini, lu seolah-olah jadi Pai Sucen. Lu mau ngapain lu sekarang mau nikah kalau Bos, lu nggak tahu kan persembahan cinta gua kali ini untuk Kalina apa? Apa? Kalau yang dulu udah tahu kan, lompat dari helikopter ke bawah. Kalau sekarang persembahan cinta gua untuk Kalina Oktarani yang lagi nonton di rumah, menyelam di lautan yang paling terdalam di Indonesia, yaitu pada di Sulawesi. Yakin? Toto, sayang. Hah? Kok ada yang aneh? Biasa kan kalau gladiator itu kan bentuknya kan kayak apa sih samurai apa? Ini apa? Perisai. Ini kok pintu? Ini pintu jendela rumah nenek sementara daripada gantung. Kok pintunya mirip rumahnya? Angel Elga yang didobrak. Udahlah Fik, lupa. Coba dobrak. Jadi Artinya kita doain Vicky itu membuang masa lalunya. Kita buang juga pintu-pintunya, kita buang juga yang jelek-jelek. Semoga nanti Vicky Amin. Tapi ibu setuju gak kalau saya udah... setuju. Gue kan udah selalu bilang sama lo Vicky, yang penting bapak itu serius. Mau siapapun perempuannya tuh sama aja, yang penting keseriusan dari seorang laki-laki. Karena semua berasal dari imam ya. Betul. Tapi tadi foto yang pakai baju muslim berdua gitu ya, alhamdulillah. Nah, lu kalau ngomong-ngomong pengen jadi cowok yang baik, religius, imam yang- bintang imam tamu yang kita baik. kebetulan. Siapa? Ini bener-bener mereka sosok-sosok pria-pria religius yang benar-benar melihat wanita itu, wanita bisa melting melihat dia. Ini dia, cowok-cowok muda grup vokal religi. Kita lihat, ini dia Adam. Masya Allah. Berarti ya, walaupun mereka mungkin lebih muda, tapi mohon maaf ya sayang ya, mohon maaf ya. Mungkin kalian berdua bisa mengambil hikmahnya, belajar sama yang lebih muda itu nggak apa-apa loh. Oke, kita akan belajar. Lu mau menikah, lu belajar sama mereka karena mereka muda-muda sudah menikah dan rumah tangganya yang paling penting awet. Apa? Awet. Oke. Gak kayak? Gak kayak Vi. Saya. Tapi kamu belajar sama Ray Bayang, Anandito, Dodi dan juga Nata Reza. Izinkan aku untuk mengharapmu, jadikanmu Mantap. Waduh. Ganteng-ganteng ya. Kalau oke bos tuh gini dong, jangan cewek-cewek mulu, cowok-cowok ke. Gue kan jadi cewek sendirian di sini. Ya,
Bu, ini udah pada punya wiper. Wiper, Kita udah ada suami. Yang ini namanya Anandito. Dia istrinya adalah Anissa Cibi. Bisa. Apa sih? Istrinya Anissa, parah woy. Ya bener istrinya Anissa. Yang ini kan, Cherry Yang Bay. Cibi. Cari bel. Kalau Dodi juga ada istrinya. Siapa namanya? Aulia. Dia tuh, gue pernah main bola sama dia. Gue pikir dia masih bujangan. Ternyata kecil-kecil cabai rawit. Anaknya 3 ya? Betul. 3 nih. Kode. Nah kalau Nata, dia Nata Reza. udah punya baby belum? Doain. Dia juga udah nikah. Istrinya aku kenal nih. Yang 3 bulan Warga. langsung nikah. 3 bulan langsung nikah nih tahannya. 3 jam. 3 jam. 3 jam. 3 jam. 3 jam langsung 3 jam. nikah. 3 jam langsung nikah. Langsung ngajak menikah. Bentar, maaf. Ini tadi katanya Vicky kenal. Kenapa ya? Kenal. Kenal. Kok bisa kenal? Ya kan pernah dulu juga ikut. Satu pesantren, Vicky. pesantren. Kalau Rembayang baru menikah kemarin viral. Apalagi mereka pasangan suami istri yang lagi nyimpi banget. Silakan duduk. Ini muat gak nih? Tapi mereka tadi yang adegan berempat lucu ya. Ya. Yang istrinya mau meluk dia yang lari. Ngeri ketuker itu. Kalau gak padu dikit bahaya itu. Emang lu? Emang lu? Jadi mereka ini kemarin mengcover lagu sempat beberapa bulan lalu ya. Yang Aisyah. Bentar Bos, gladiator mau pensiun dulu ya. Lu bisa gak sih jangan jadi gladiator? Lu mendingan jadi gladi resik ya. Apalagi nikah. Tapi waktu itu kan viewersnya 10 juta lebih ya. Yang mengcover lagunya Aisyah istri Rasulullah. Itu kalian nyangka gak sih gara-gara itu nama grup The Adam itu semakin berkibar? Nyangka nggak nyangka sih sebenarnya ya, karena memang kita kan baru banget. Ternyata cuman beberapa minggu akhirnya viewersnya cukup bagus gitu. Kalian mau disebutnya apa? Grup vokal, boyband, marawis atau apa? Marawis. Ya kan bisa jadi. Kita tuh nggak pernah mendeklarasikan diri kita Sebagai tuh apa? sebagai apa gitu. Nggak pernah bilang kita boyband, nggak pernah bilang kita itu nasyid. Cuman bebas teman-teman mau Manggil menilai apa, aja gitu. Reja tuh dari dulu dia loliper rendah hati. Liper. Ya udah. Sakit liper ya. Vicky, Hah? sebentar lagi Azan. azan Azan maghrib. dulu. Ya. Kita break dulu. Jangan kemana-mana, semuanya tetap di Oke Bos. Siap Bos. Yes, ketemu lagi di Oke Bos. Siap Oke, ini kan cowok-cowok semua. Gimana kalau aku yang nanya? Oh iya benar. Ya kan cowok-cowok semua nih. Jadi kan ini cowok-cowok semua sudah cowok-cowok menikah ya. Ya. Nah dimulai dari Vicky Prasetyo yang sudah 20 Ya kan saya rumah berapa? tangganya gagal mulu Bu. Jangan jadi saya dong. Udah nikah berapa kali? Hah? Udah nikah berapa kali? 25 kali, 24 kali. 3 kali menikah resmi, 21 kali menikah siri di puncak bersama Haji Marzuki. Kalau buat Vicky Prasetyo pertama kali menikah tuh umur berapa? 23 my age dulu. 23 tahun. 23. Pertama kali punya anak? 25. Oh jadi 23, 25. Iya. Nah kalau ini bapak-bapak yang di Yang sini, paling muda siapa nikahnya? paling muda, Ray, Aneh. sekarang umur berapa? Kamu usia berapa sih sekarang? 21. Enggak umur? 21. Nikahnya 21, sekarang udah 22. Sekarang 22. Dinda kan? Kalau Sama Dinda kan? Dinda mau berapa usianya? Dinda 24. Oh jadi kamu, dia di atas usia kamu. Di atas. Tapi kamu bisa mimpin? Hah? Dia memimpin. Harus bisa. Harus bisa, bagus. Bagus. Kalau Dinda cantik banget dan Dinda salah satu wanita yang bener-bener nggak mudah. Soalnya saya pernah DM sampai kemarin nggak dibalas-balas. Kebongkar mantap. Tapi Anandito hebat loh. Waktu belum nikah, maksudnya serius, belum nikah sama. Tapi Anandito hebat, dia bisa menaklukkan Ceribel. Dulu Anissa Ceribel aku godain gak mau. Saya pemenangnya. Dia hebat loh. waktu itu nikah umur berapa? Nikah 26. Oh 26 sama, kamu juga 26. Lu seumuran gua? Enggak, beda. Oh, aku lebih tua. Kamu udah lah. Sekarang berapa usianya? Kita berapa? Kenapa? Sekarang dia berapa? Sekarang 28. 28. Gimana waktu itu apa yang membuat lu yakin langsung nikah sama Anissa? Sebenarnya nggak yakin awalnya, kayak nggak pede gitu, nggak pede. pede lu? Kan kayak aku mah apa tuh kayak gitu. Ciela. Tapi dengan apa ya, ngelurusin niat juga, pengen nikah, pengen
menyempurnakan agama, menyempurnakan agama. Akhirnya Insya Allah. Bismillah memantaskan diri dan akhirnya minta Ustadz untuk menyampaikan niat baik untuk ta'aruf sama Anissa dan alhamdulillah gitu. Ta'aruf sama Anissa 2 bulan dan akhirnya 1 bulan persiapan nikah, 3 bulan total akhirnya menikah kayak gitu. Wah. Ini kalian semuanya ta'aruf? Ya, Nata 2 jam, 3 jam. 3 jam. 3 jam, Dan lu gimana sih 3 jam ketemu langsung nikah? Umurnya berapa waktu menikah? nomor 25. Kok bisa 3 jam tuh apa yang membuat lu langsung, udah nikah lu? Kalau ditanya kenapa bisa yakin ya, aku selalu bilang susah banget untuk mendeskripsikannya gitu. Cuman aku yakin ini pasti karena memang Wardah itu tulang rusukku yang selama ini hilang. Memang dia jodohku. Tulang rusuk. Oh, ini malamnya belah durian nih. Kalau Dodi Usia waktu itu nikah usia 25. 25. Nah, Tapi lu kayak umur 21 lu, Dot. Masih lu paling kayaknya paling udah- tua, Kak. Aku paling tua di antara anak-anak. Serius lu? Serius. Malah nggak kelihatan Sekarang, ya. Udah 34. Ah, lu lebih tua dari gua. Lu lebih tua dari gua. Karena bisa berapa? Gua 33. Oh iya. Lu 8 tahun? 86. Gua 87. Gila dia lebih tua. Tapi enggak, dia tetap lebih kecil. Kalau Vicky nggak usah ditanya, dia udah tua. Oh iya, ayo nggak usah. Raffi, ini mas skincare-nya bagus. Tapi gua pernah main bola sama si Nata, sama si Dodi. Dia juga ajak main bola. Gak ada. Belum Lu ini, ikutan. belum. Belum ya? Pak, main bola. Tapi bagaimana kemarin masukin nggak? Dia golin 2. Dia juga golin itu. Dari Billy ya. Tunggu, aku penasaran juga nih kalau Dodi katanya kemarin sempat viral juga karena melafalkan surat Ar-Rahman sebagai mahar saat menikah istrinya tahun Bener. 2012. Tapi ini jadi pengetahuan, aku baru tahu ternyata kalau mahar itu juga bisa gitu ya? Bisa. Surat. Dulu malah ada sahabat Rasulullah yang kemudian ketika ditanya kamu punya apa, kata Rasulullah, nggak punya apa-apa, besi pun nggak punya. Ya udah kamu punya hafalan apa? Saya punya hafalan Al-Quran surat Anu, kata sahabat Rasulullah. Kemudian akhirnya kata Rasulullah, ya udah itu jadikan mahar. Masya Allah. Kita lihat ini dia nih. Dodi pas ijab kabul. Bukan Dodi Kangen Man ya, bukan Dodi Kangen Man. Dodi ini. Adam. Dodi kangen lagi di bubur. Masya Allah. Itu tadi sampai meneteskan air mata ya? Iyalah pastilah itu kan proses yang sakral dari hatinya dia memberikan maharnya itu berupa surat hafalan yang memang untuk dunia akhirat juga. Wanita tuh paling seneng tuh kalau didengerin surat Ar-Rahman kayak gitu. Masya Allah, Kayaknya itu bagus. surat romantis di antara. Romantis. Memang semua surat itu bagus ya, Kak. Iya, Cuman bagus. Ar-Rahman ini memang menggambarkan betapa rahmannya Allah sama hambanya. Makanya aku pengen mudah-mudahan rahmannya Allah ada dalam rumah tanggaku gitu loh. Amin. Ray Bayang juga nih, Ray Bayang juga pertama itu dia kayak mau ditolak-tolak gitu sama Dinda loh. Tolak sama Dinda? Iya, Pak. Sempat ditolak. Sama kita. Tapi akhirnya dapet, kalau saya enggak. Jadi hampir ditolak, bukan ditolak lah. Dindanya tuh bingung kan. Aku ditolak di itu, H-1 dia mau ngasih jawaban diterima ta'aruf iya apa enggak. Hah? Ditolak Jadi dulu? dia tuh mau ngasih jawaban misalnya malam ini tiba-tiba aku ditolak, dia bilang nggak bisa lanjut. Terus kayak aku coba berbesar hati nanya reasonnya apa gitu kan biar jadi bahan bebenah diri gitu. Ternyata kondisi yang dia laluin waktu itu tuh kayak kurang tepat juga. Yang dimana kalau misalnya cowok juga dalam kondisi kayak gitu nggak bisa dipaksakan untuk minta jawaban. Akhirnya aku coba berbesar hati nanya ke dia lagi. Pas besoknya ke rumah kaget karena udah kayak pakai putih-putih semua keluarganya, terus langsung jawab, iya bismillah mau terima ta'arufnya tinggal tukerin tangan. Masya Allah. Aku mau nanya, penasaran ya, maksudnya kan udah tahu gitu kan kali Ray ngajakin ta'arufan gitu. Tapi kenapa mungkin dari semua perempuan yang pada saat waktu itu kenal gitu, kenapa akhirnya ngajakin ta'arufnya sama Dinda? Apa ya kak, susah sih kalau misalnya kayak hati tuh udah klik duluan gitu loh. Udah Kan ada klik, first impression. Lo bikin drop deh orang lagi jawab. Ada pandangan pertama, Bu. terus aku juga kayak ngelihat ini sama Dinda ini selama kenalan sampai seterusnya tuh kayak dipermudah gitu loh. Sama abang-abang suka sharing kan kalau emang dipermudah tuh sudah klik, tambah kalau orang tua udah restu itu insya Allah tuh udah insya Allah jadi jodoh, jadi kita tinggal berikhtiar aja. Aduh, abang-abangnya pada support. Support banget. Mantap Support ya. sistem nomor 1 mereka. Keren nggak jodohin Nata? Aku punya pertanyaan lagi. Apa? Kak, maksudnya kan kayak anak-anak zaman sekarang itu kan suka banyak yang bilang, jangan dong, jangan nikah muda, mendingan cari tahu dulu ini segala macam itu dulu. Kalian semua yang udah pernah nikah muda, nyesel nggak? Enggak. Nyesel sih. Nyesel sih, kenapa nggak dari awal lagi?
Mantep dia walaupun udah ada usia ya. Karena Kak, Bukan usia itu, jadi chat. Ini chat, Pak. Bukan uban ini, bukan uban, Pak. Sorry, kirain ada usia. Nih, mereka tuh nanti kita ngobrol-ngobrol lagi karena mereka kan bikin istri-istri yang lain tuh suka pada gemes gitu. Aduh pengen banget sih punya suami kayak begini. Aku juga mau dong. Iya. Udah, sekarang kita mendingan dengerin dulu suara-suara mereka yang menyejukkan hati. Ini dia, Adam. Izinkan aku menghalalkan. Silakan. Ini pas nih lagunya buat Kalina nih, izinkan aku menghalalkan. Iya benar. Ditunggu. Belum nanti. Biar ada cap halalnya ya. Iya. Insya Allah. lagu ini spesial ya. Alright. Kembali lagi oke bos. Siap, Bos. Lagunya bagaimana tadi? Abo seneng gak lagunya? Ibu? Bagus. Itu lagu saat lu mau menikah sama Kalina Pak, pinjem lagu nyanyi mereka. Iya ya. Nanti begitu, nanti Kalina masuk ke altar gitu, ya Iya. kan? Terus nyanyi lagu gini, Mas. Iya, aduh. Nangis paling. Kenapa harus dia gitu? Kenapa masih dapat jodoh saya gitu? Tapi kemarin tuh viral loh, istrinya Rembayang, Dinda itu belum bisa masak. Iya rame di apa Ya namanya? nggak apa-apa. Di sosial lah. media, Saja, Udah bisa masak kan. belum? Hah? Sekarang Dinda. Sekarang alhamdulillah bisa. Udah Jadi- bisa? Apa? Hah? Masak apa? Macam-macam justru. Jadi aku tuh ngeliat ya sisi positifnya Dinda itu di saat ada orang yang ngomong seperti itu ke dia ngambil positifnya gitu loh. Dan aku juga sebagai suami ya jelas-jelas aku support dia dan aku bilang kita tuh dipertemukan dengan kondisi seperti ini biar bisa mengupgrade tuh saling menemani gitu loh. Jadi di saat kamu belum bisa masak waktu itu berarti aku emang ditakdirkan buat menemani kamu untuk belajar masak. Super Kalau sekali. Ini baru kalian nih, pada istri masak nggak bisa juga belum bisa masak tapi ditemani. Kalau waktu Ibu Gigi belum bisa masak bagaimana tanggapan suami? Ya paling diomelin, kamu nih Nggak, tidur mana- siang mulu. Emang Bangun siang. beda dong, nggak bisa masak sama bangun siang terus ya. Aku omelin, bangun agak pagi dong, mandiin Rafathar sekolah, jangan tidur terus, wajar dong, bener nggak? Ya makanya jangan suruh kerja sampai pagi. Yang enggak, Meeting kamunya sampai aja pagi. orang. Udah. Selesaikan nanti di rumah, selesaikan nanti di rumah ya. Jangan dicontoh ya, Dek. Ya, maaf ya. Jangan dicontoh ya. Tapi kalau Nata, apa-apa tuh izin istrinya. Dia mau makan mie instan aja izin sama istrinya loh. Masa? Kok bisa? Itu istri apa wali kelas? Iya, maksudnya biar saking ini ya, perhatian, bagus. Iya sih karena memang kan kita hidup bareng ya. Maksudnya kita ya tidur bareng, terus kita beraktivitas bareng. Kayaknya kalau nggak izin sama istri itu ada yang kurang. Terus Oh, batuk, Kak. Kayak gini kenapa itu? Kenapa batuk, Kak? Panas, dengarnya panas. Oksigen dong, oksigen. Kasih ke UKS. Kalau belum sehat masih batuk-batuk, ya istirahat dulu ya. Jangan Iya. Lanjut Reja, kenapa Dek? Terus? banyak orang bilang kok gitu sih kok apa-apa izin kamu tuh suami-suami takut istri ya bilang gitu. Aku bilang iya mungkin kami semua ini suami-suami takut istri takut nggak bisa membawa istri ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Batuk Bu Haji, minum ini. Tapi memang Kenapa istri-istri jadi mereka kesel sih juga ya? adem-adem semua. Jadi mereka grup nyanyinya Maksud namanya kamu aku nggak adem? istri-istri mereka adem. Makanya nama grup mereka Adam. Masuk. Karena Adam akan diademin sama Hawa. Betul. Kalau istri-istri ya, Bos? Hah? Kalau istri-istri Tapi aslinya juga istri mereka kompak-kompak loh. Iya. Pengajiannya bareng. Coba kita Gitu. bener. Video call dong siapa istrinya. video call. Oke kita bikin challenge. Siapa yang diangkat paling Angkat duluan. Ya, Siapa yang Ayo, paling ayo. angkat duluan? Aku kasih hadiah diner. Ah? Ayo. Makan malam itu. Pasti aku duluan yang diangkat. Kenapa? Istri aku di depan. Amin. Oh ini ya, istrinya depan ya. Assalamualaikum. Bu aja. Sehat ya. Coba telepon. Coba ya. Siapa yang angkat duluan? Beneran ini. Ya yang diangkat Siapa yang aja. diangkat Angkat duluan? duluan. Siapa yang Coba angkat ayo, duluan? ayo. Cek dulu ya. Ayo istri-istri Udah, cepetan diangkat nggak? angkat nih telepon suaminya nih. Nih, coba nih. Baik banget istrinya nemenin syuting. Aku Dia mau di- nemenin disuruh pulang. Dinda di kontak Udah diangkat. ditulis. Hah? Istri love udah dekat. Wih, Assalamualaikum Dinda. sayang. Buka aja dikit. Ini disuruh telepon. Kamu lagi ngapain?
Lagi mau maghrib. Oh mau maghrib, Masya Allah. Doain aku ya biar sehat-sehat selalu. Ya Allah. Ini ada Raffi di sini, Kak Gigi, ada Kak Dinda, Vicky. kapan? Hai Dinda. Kapan ke rumah aku? Kak Gigi. Assalamualaikum Dinda. Aku lihat IG story-nya kemarin nyanyi lagu aku sama Nagita, Iya. makasih ya. Oh, keren-keren. Menerka-nerka ya? Thank you. Bukan mereka-reka. Kenapa? Bukan mereka-reka. Walau badai menghadang. Tuh. Kita nyanyi ya, kita nyanyi ya. Aku suka banget lagunya yang Kamulah Takdirku. Oh, terima kasih. Dinda. Tapi bener gak sih? Dulu si Vicky Prasetyo berani enggak? Wow. Jadi apa aja sih? Ya lu kayaknya di blok nih, gak kelihatan jadi DM-nya. Iya ada Kak Vicky nih, salam dari Kak Vicky Ya. katanya. Ada Dinda. Iya, halo Kak. Assalamualaikum. Dinda, habis disalamin sama Vicky jangan muntah ya. Takutnya. Emang ini lumba-lumba samudra. Tapi kenapa sih Dinda? Apa kamu sekarang kan banyak yang udahlah sering ditanya lah kamu kenapa nikah sama Ray. Tapi kamu sekarang semakin bahagia gak sih nikah sama Ray Bayang? Kan dia usianya lebih muda dari kamu. Dulunya nggak kepikiran, maksudnya bisa nggak ya bakal sebahagia kayak sekarang. Tapi pas ternyata setelah dijalanin jauh dari kata bahagia, nggak bisa diungkapin dari kata-kata. Oh, lebih bahagia. Tuh berarti buat teman-teman di rumah yang jangan takut nikah muda sebenarnya ya. Ya, betul banget. Bener, jangan takut nikah muda lah. Tapi kalau nikah lagi, ya minta izin dulu. Iya. Ray, ungkapin dong isi hati biar dia semakin tenang di rumah nungguin kamu pulang. Apa ya? Panggilnya apa sih? Nggak pintar ngomong. Panggilnya apa sih kamu? Sayang apa? Sayang. Sayang aja? Sayang. Oh. Yang pasti apa ya? Aku selalu berdoa semoga kita selalu ditadikan bersama terus jodoh sampai maut karena menurut aku tuh udah nemuin sosok yang insya Allah aku yakin dia ini bakal jadi sosok yang baik yang bukan cuma sayang sama aku tapi keluargaku juga. Amin. Terus aku selalu bilang ke dia juga apapun orang di luar sana bilang tentang kita lebih tahu diri kita, kondisi kita. Jadi cukup jadiin pelajaran aja terus kita ya udah ikhlas sabar. Amin. Terima kasih ya Dinda, sehat terus. Makasih Dinda. Ya udah saya. Terharu dia. Udah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dinda, istrinya pada gak ngangkat. Coba dulu. Kalau Nata bininya ikut. Ada. Ikut deh mas, selalu. Tapi istri-istri kalian kan sekarang kalian Istri-istri maksudnya satu sayang, istrinya Istri satu. kalian. Masing-masing istrinya gitu. Kirain mau Angkat nih. kayak Vicky. Assalamualaikum say. Pada cemburuan Diangkat gak nih, sih? diangkat. Diangkat. Mike. Sama. Diangkat ya? Bentar ya sayang. Halo, Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gue yang jawab. Hani, Hani. Hani, Iya. Lagi apa? passwordnya apa Iya, passwordnya? kenapa? Beda. Password. Lagi ngapain di rumah? Lagi nontonin kamu. Ya. Nisa, kamu nontonin aku juga nggak sih? Aku juga. Nisa, dulu Raffi Ahmad pernah BBM kamu nih. Kau tahu ini kan udah punya suami. Ya kan gak apa-apa orang namanya masa lalu ya lucu. Iya lo kan kenapa Kenapa sih? jadi kamu yang salting? Biasa aja kali. Setuju. Kan sekarang udah jadi istrinya adik-adik kita hormati gitu loh. Nisa, kamu kenapa sih kok mau sama Dito? Aku nggak dibalas-balas zaman dulu. Kamu kenapa kok? Apa yang membuat kamu menerima Anandito menjadi suami kamu? Karena apa ya, aku ngelihat Dito itu sosok calon imam aku waktu itu ya. Terus aku suka cara dia menjemput aku untuk jadi istrinya. Wih, gimana emang cara jemput kamu jadi istrinya gimana? Waktu itu pakai ojek atau ngajak. pakai? Bukan. Treatmentnya. Prosesnya Maksudnya lo ta'aruf. Ta'aruf, terus juga nggak mau menjaga banget lah pokoknya. Coba. Oh iya jangan yang diajak nonton konser apa. Nggak jadi, malah beda. Dua cewek beda. Makanya kalau ini Mana langsung tuh ya? melekat ta'aruf gitu loh. Coba dong apa yang lu rasain sama Anissa biar kita denger apa sih yang sekarang lu rasain kayak tadi kan Ray udah. Ungkapin Apa ya? Sama sih sebenarnya nggak pernah ditunjukin tapi sudah 2 tahun pernikahan ini buat Hami sayang terima kasih yang udah nerima aku apa adanya. Kita sama-sama berjuang, kita sama-sama sampai 2 tahun ini. Mudah-mudahan gak cuman di awal hari pernikahan saja yang indah gitu. Karena di pernikahan yang
luar biasa ini adalah bagaimana tiap bulannya, tiap tahunnya, tiap menit, tiap detik kehidupan kita berdua selalu bersama, berkah, berkualitas dan juga selalu indah. Amin. Romantis banget ya. Nisa, Dek. Iya. Kenapa sih waktu itu nolak seorang Raffi Ahmad? Masih juga dibahas. Iya, gimana sih ini? Gak cuma pengen tahu doang seorang Raffi Ahmad ditolak Ya, tuh bukannya kenapa? nolak, Tapi kan dia biar evaluasi diri, introspeksi. Coba komentar kalau Ya emang berarti emang belum jodohnya. Iya betul. Iya, dibelain sama istri. Karena Anissa tahu kalau jodohnya Arafi itu adalah Nagita Slavina. tapi kan ini dulu kejadiannya. Dulu bukan Nagita. Ya Allah. Ya kan banyak. Ya udah itu kan yang kemarin nggak jadi mas. Kenapa? Oh, banyak? Boleh. Oke, kalau gitu terima kasih buat Anissa. Ya, tadi salamnya buat istrinya dulu ya. Sama Nata juga. Habis ini ada info penting. Terima kasih buat Adam, sukses semuanya. Dito, Dodi, Nata. Rey, kita main bola lagi ya. Habis ini ada info penting. Jangan kemana-mana, tapi oke bos. Siap, Bos! cintamu sebenarnya. Semakin kesini kan nih teknologi di bidang digital tuh semakin maju, apalagi dengan internet kan. Mau cari apa aja gampang. Mau tahu hal-hal baru juga jadinya mudah banget. Ya dong sayang, aku setuju banget karena di Indonesia sendiri menurut aku digitalisasi sudah semakin maju dan sangat-sangat membantu. Nah, di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir. Ini adalah Mas Dedi Permadi. Mas Dedi Permadi selaku staf khusus Menteri Komunikasi dan Informatika bidang digital dan juga sumber daya manusia. Selamat datang Mas Dedi di Oke Bos. Halo. Datang, Mas Dedi. Ketemu lagi sama Mas Dedi, waktu itu saya pernah ketemu. Wah, sekarang ketemu lagi. Waduh, ini sama Mas Dedi kita bakalan tanya-tanya nih Mas. Langsung aja aku mau tanya tentang perkembangan teknologi yang cukup pesat. Nah, sebetulnya kan gimana sih kondisi terkini digital gap-nya di Indonesia dan juga bagaimana upaya-upaya pemerintah untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang tertinggal dalam proses transformasi digital. Ya, ini pertanyaan menarik sekali Raffi, Gita, dan Mas Vicky ya. Jadi kalau kita berbicara digital gap atau kesenjangan digital, memang harus kita akui sekarang masih ada kesenjangan ya. Betul. Salah satu contoh nih, misalnya pengguna internet kita sekarang itu mencapai 196,7 juta. Wow, hampir 200 orang. juta. Betul, itu Wow. meningkat 25,5 juta dari tahun sebelumnya. Kan ini gede banget. Cuman 56,4-nya itu masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, ini jadi perhatian buat kita. Kemudian apalagi, Indonesia itu sekarang butuh setidaknya 600.000 talenta digital. Orang-orang yang ngurusin atau yang punya skill dalam bidang digital. Dan kita terus mengisi kesenjangan itu karena setiap tahun suplai kita itu kurang dari 600.000. Sehingga kalau tadi pertanyaannya, ini ada kesenjangan dalam hal infrastruktur, ada kesenjangan dalam hal sumber daya manusia. Pemerintah ngapain? Wah, ini pemerintah mempercepat supaya kesenjangannya bisa segera diminimalisir gitu ya. Kalau dalam hal infrastruktur misalnya Mas Vicky, dari tadi kita berbicara Jawa gitu ya, banyak mengakses internet. Bagaimana kita memastikan daerah-daerah yang ada di pedalaman, daerah 3T misalnya. Nah, ini saya mau kasih tahu, dari 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum ada sinyal 4G. Dan sebagian besar ada di luar Pulau Jawa. Nah, ini kita percepat Raffi. Tadinya ini mau selesai tahun 2032. Tetapi Kominfo kerja cepet nih, lari gitu ya. Sehingga akhir tahun 2022 ditargetkan itu sudah terselesaikan. Jadi maju 10 tahun. Lebih maju 10 Kita doain tahun. nih, semoga semuanya lancar supaya gapnya itu segera di-reduce. Nah, kalau misalnya di negara kita tercinta ini nih, gimana sih Mas potensi Indonesia dalam bidang digital, khususnya di ekonomi digital? Nah, ekonomi digital, Gigi, Mas Vicky, ini menarik banget. Karena dunia digital kita ini salah satu sektor
yang paling optimis di antara sektor lain. Kenapa begitu? Karena sektor ini masih tumbuh positif di tengah sektor-sektor lain yang tumbuh negatif atau tumbuh minimal sekali di tengah pandemi COVID-19. Sektor ini bisa tumbuh 2 digit di 2 kuartal sekaligus. Kuartal 2 dia tumbuh 10,83%, kemudian di kuartal 3 masih bertahan 2 digit, 10,61%. Jadi sektor ini sebetulnya ada peluang yang luar biasa besar yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ekonomi digital kita bahkan diproyeksikan nilai transaksi e-commerce-nya, kalau kita ini nih beli-beli di platform digital ya, itu bisa mencapai 429 triliun di tahun 2020 ini. Wow, ini informasi yang sangat menarik banget ini supaya kita semangat lagi untuk melanjutkan pertumbuhan digital kita di Indonesia. Betul. Nah, selain itu nih, Mas Dedi, dengan makin pesatnya teknologi dan juga globalisasi, bagaimana nih para pelaku digital Indonesia mampu bertahan dengan adanya intervensi pelaku-pelaku asing? Dan apa juga upaya pemerintah, upaya Pak Menteri dalam membantu mereka untuk lebih eksis lagi? Nah, ini pertanyaan bagus. Saya tadi nyambung 429 triliun itu tahun kemarin cuman 205,5 triliun Mas Vicky. Jadi meningkat Drastis. 2 kali lipat. Dan kalau kita ngelihat tadi pertanyaannya apa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita? Misal satu contoh ya Raffi ya. Kita itu punya 64 juta UMKM. Baru 9,4 juta yang go digital, yang go online. Baru sekitar 14,7%. Artinya masih ada ruang yang sangat besar, 85,3% yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Di tengah pandemi COVID-19, jualan online, iklan melalui media sosial, kemudian berjualan di platform digital, itu menjadi gairah untuk pertumbuhan ekonomi digital kita. Makanya saya mendorong kita semua untuk memanfaatkan momentum ini. Kita jangan lesu-lesu di tengah pandemi, justru kita memanfaatkannya. Masih banyak harapan ya Betul. sebenarnya ya, insya Allah. Nah, aku masih ada pertanyaan nih Mas, terakhir nih. Apa harapan pemerintah untuk proses transformasi digital di Indonesia supaya teknologi tetap menjadi inklusif buat siapa aja? Harapannya sekarang siapapun yang menggunakan internet dan media sosial, jangan tunggu lagi. Manfaatkan itu untuk tujuan yang positif dan produktif. Bukan untuk mengakses konten-konten negatif. Konten negatif itu contohnya apa? Hoax, cyberbullying, penipuan, perjudian, pornografi, dan lain sebagainya. Itu semua mari kita hindari dan kemudian kita alihkan penggunaan internet dan media sosial untuk tujuan yang positif dan produktif. Karena potensinya sangat amat besar. Bahkan pemerintah mencanangkan program Bangga Buatan Indonesia supaya tidak tergerus dengan persaingan asing tadi. Bangga Buatan Indonesia. Jadi ayo semangat untuk programmer-programmer Indonesia yang Betul. semuanya semangat terus biar kita nggak kalah sama asing. Indonesia justru kita nanti malah diakses sama negara lain, itu semakin keren. Nah, gimana nih sayang dan juga Vicky Prasetyo semuanya udah pada jelaskan apa yang disampaikan oleh Mas Dedi Permadi, Jubir Kominfo. Wah. Tapi kalau menggunakan digital persyaratannya harus punya handphone Android. Punya handphone apa saja sebetulnya asal bisa Bisa. mengakses internet, Iya. kita bisa manfaatkan. Intinya kita penuhi ruang digital kita dengan sesuatu yang positif, produktif, sehingga kita bisa melihat ruang digital Indonesia sebagai ruang digital yang sehat gitu ya. Terima kasih Mas Dedi. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan Mas Dedi Bermanfaat ya. bermanfaat. Hidup teman-teman yang ada di Kominfo, sukses semuanya. Salam buat Pak Menteri, Pak Joni G. Plate, sehat semuanya. Saya Raffi Ahmad pamit. Vicky Prasetyo. Dan juga Nagita Slavina. Mas Dedi terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Terima Oke kasih. Bos. Siap bos.